Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada video kali ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya diberi kelancaran dan kemudahan dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma, amin. Pada pembelajaran video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Namun sebelum ke materi pembelajaran, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada video kali ini. Yang pertama yaitu membangun kesadaran tentang pentingnya mempelajari landasan ajaran, nilai-nilai dan norma-norma Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah dalam rangka mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. Yang kedua, membangun kesadaran tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan. Yang ketiga, melatih daya kritis untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah. Yang keempat, menumbuhkan apresiasi dan penghargaan terhadap peninggalan sejarah Islam sebagai bukti peradaban umat Islam di masa lampau. Dan yang terakhir, yaitu mengembangkan kemampuan dalam mengambil ibrah dari peristiwa-peristiwa bersejarah, meneladani tokoh-tokoh berprestasi, dan mengaitkannya dengan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek dan seni, dan lain-lain untuk mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. Oke, tanpa basa-basi, mari kita langsung ke materinya. Dinasti Abbasiyah adalah dinasti yang menggantikan pemerintahan dinasti Umayyah. Dinamakan Abbasiyah karena pendirinya adalah keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Daulah Abbasiyah berkuasa selama 550 tahun, di antara tahun 750 sampai 1258 Masehi. Ibu kotanya berada di Baghdad. Luas wilayah kekuasaannya meliputi Asia Barat dan Selatan, Afrika Utara hingga Eropa. Terbentuknya Daulah Abbasiyah disebabkan beberapa faktor pendukung, antara lain: yang pertama, perpecahan internal keluarga Umayyah dan kekisruhan politik dalam negeri. Yang kedua, munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintahan Daulah Umayyah yang dilakukan oleh kelompok Mawali, kelompok Dahak bin Qais, dan kelompok Syiah. Yang ketiga yaitu perpecahan kelompok suku Arab Utara dan Arab Selatan. Yang keempat, kekecewaan ulama dan tokoh agama kepada Khalifah Marwan bin Muhammad yang dinilai tidak memiliki sikap negarawan yang baik. Yang kelima yaitu wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad atau Khalifah terakhir Daulah Umayyah. Setelah kalah dalam pertempuran di tepi sungai Zab, Irak di tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi, proses berdirinya Daulah Abbasiyah tidak terlepas dari sosok keluarga Bani Abbas yang bernama Ali bin Abdullah. Sebagai keponakan Rasulullah SAW, ia merasa yang paling berhak menjadi pemimpin setelah Khulafaur Rasyidin. Ali bin Abdullah melakukan propaganda anti Umayyah. Ia mencoba meraih simpati masyarakat luas dengan menggunakan nama Bani Hashim. Tetapi sebelum usahanya itu terwujud, Ali bin Abdullah wafat di tahun 124 Hijriah atau 742 Masehi. Ambisi Ali bin Abdullah selanjutnya dilanjutkan oleh putranya yaitu Muhammad bin Ali. Ia menjadikan kota Kufah dan Khurasan sebagai basis gerakan anti Daulah Umayyah. Di kota Khurasan, Muhammad bin Ali mendapat
dukungan dari pemimpin masyarakat Khurasan yaitu Abu Muslim al-Khurasani. Namun Muhammad bin Ali lebih dulu wafat di tahun 127 Hijriah atau 745 Masehi sebelum cita-citanya meraih kekuasaan terwujud. Putra Muhammad bin Ali yaitu Ibrahim bin Muhammad bertekad melanjutkan perjuangan ayahnya. Gerakan yang dilakukan Ibrahim bin Muhammad dianggap sebagai ancaman negara oleh Khalifah Marwan bin Muhammad atau khalifah terakhir Daulah Umayyah. Karena itu, Ibrahim bin Muhammad pada tahun 128 Hijriah atau 746 Masehi ditangkap dan diasingkan. Ibrahim bin Muhammad wafat dalam pengasingan. Wafatnya Ibrahim bin Muhammad membuat keluarga Bani Abbas semakin gencar melakukan pemberontakan. Adik Ibrahim bin Muhammad yaitu Abu Abbas As-Saffah dan Abu Ja'far Al-Mansur melakukan penyerangan terhadap kota-kota penting Daulah Umayyah dan menguasainya. Mereka dibantu oleh Abu Muslim al-Khurasani yang merupakan tokoh dari masyarakat Khurasan. Keadaan ini membuat Khalifah Marwan bin Muhammad tidak bisa berbuat apa-apa hingga ia terkepung di kota Damaskus, Syria. Walaupun ia berhasil melarikan diri ke Yordania dan Palestina, Khalifah Marwan bin Muhammad tertangkap di kota Fustat, Mesir, dan wafat di sana. Dengan wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad, maka berakhirlah era pemerintahan Daulah Umayyah dan berdirilah pemerintahan Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah berkuasa selama 5,5 abad, yaitu antara tahun 132 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Dalam kekuasaannya ada 37 khalifah yang pernah memimpin. Di antaranya sebagai berikut. Setelah berdiri selama 5,5 abad, Daulah Abbasiyah kemudian runtuh. Faktor-faktor penyebab keruntuhan Daulah Abbasiyah antara lain yang pertama yaitu dari faktor internal. Yang pertama, hubud dunia, yaitu kecintaan yang berlebihan terhadap kemewahan dunia yang membuat khalifah hidup berfoya-foya. Yang kedua yaitu konflik keluarga Daulah Abbasiyah yang berujung pada perebutan kekuasaan. Yang ketiga, meningkatnya konflik keagamaan antara kelompok Sunni Syiah. Yang selanjutnya, melemahnya jiwa patriotisme dan nasionalisme dengan membayar tentara asing dari Turki untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara. Lalu yang kedua yaitu faktor eksternal. Yang pertama yaitu banyaknya pemberontakan karena ingin memisahkan diri dari Daulah Abbasiyah. Yang kedua, bangsa Turki dan bangsa Persia atau Bani Buwayhi banyak menguasai pemerintahan dan mempengaruhi kebijakan khalifah. Yang ketiga, penyerangan terhadap Mongol atas Baghdad, yaitu ibu kota Daulah Abbasiyah yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada 1258 Masehi. Nah, demikianlah materi kali ini. Untuk kesimpulan pada pembelajaran kali ini diantaranya yaitu yang pertama, dinasti Abbasiyah menggantikan dinasti Umayyah setelah revolusi Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Pergantian ini menciptakan periode baru dalam sejarah Islam dan menempatkan pusat kekuasaan di Baghdad. Yang kedua yaitu terdapat 37 pemimpin dinasti Abbasiyah. Yang ketiga yaitu meskipun masa keemasan awal
dinasti Abbasiyah mengalami pelemahan dan keruntuhan seiring berjalannya waktu. Perpecahan internal, serangan asing, dan ketidakstabilan politik menyebabkan kehancuran dinasti Abbasiyah sebagai entitas politik yang kuat. Dan yang keempat yaitu meskipun keruntuhannya sebagai kekhalifahan pusat, warisan ilmiah dan kebudayaan Abbasiyah tetap memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan seni di dunia Islam dan lebih luas lagi dalam sejarah peradaban manusia. Untuk tugasnya, silahkan jawab pertanyaan sebagai berikut. Nah, demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup video pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.